Tribun Bastory di Jalan Jenderal Sudirman, tepatnya di Desa Batu Merah, Sirimau, Kota Ambon. Studio kami sudah hadir narasumber yang nantinya akan saya perkenalkan buat Tribuners tentunya. Di episode kali ini Tribuners, seperti yang kita tahu bahwa tahapan pemilihan umum atau pemilu 2024 sudah dimulai, tepatnya di 14 Juni 2022 lalu. Kendati demikian, hari pemungutan suara baru akan dilakukan pada 14 Februari 2024 mendatang. Nah, pemungutan suara yang diselenggarakan serentak di seluruh provinsi di Indonesia ini, apalagi kalau bukan untuk memilih presiden dan wakil presiden, DPR Republik Indonesia, DPD, dan juga DPRD provinsi, kabupaten maupun kota. Nah, Bawaslu sebagai lembaga penyelenggara pemilu yang bertugas untuk mengawasi penyelenggaraan pemilu di seluruh wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia ini, hingga khususnya untuk Provinsi Maluku, bagaimana persiapan di tahap per tahap hingga nanti menjelang 2024. Nah, di studio kami sudah hadir bersama saya, Ketua Bawaslu Maluku, Ibu Astuti Usman Marasabesi. Selamat sore. Assalamualaikum, Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, ini yang kedua kalinya ya main di studio tribunambon.com. Aduh, senang sekali ketika kami melayangkan surat begitu ya, dan kemudian menyanggupi undangan kami untuk bisa hadir di studio tribunambon.com. Nah, Tribuners, seperti yang kita tahu bahwa tugas Bawaslu untuk mengawasi pemilihan akbar nanti di tahun 2024. Kita akan ulas seperti apa dan sejauh apa yang hingga kini dilakukan oleh Ibu Tuti. Boleh saya panggil Ibu Tuti ya? Siap, boleh. Ibu Tuti dan juga teman-teman di Bawaslu Maluku. Namun jangan tegang-tegang nih, soalnya di sini udah panas banget. Artinya jangan di sini. Ya, pengaruh cuaca ya? Bisa jadi. Cuaca kemarin juga nggak bener banget tuh. Meskipun sudah prediksikan oleh BMKG, tapi ya hujan panas. Ya udah, semoga kita bisa bertahan di cuaca yang tidak menentu ini. Baik, Bu Tuti, gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat, baik. Sehat ya, alhamdulillah. Nah, Ibu Tuti, terkait dengan tema yang akan kita bahas ini satu persatu. Seperti yang kita tahu bahwa di 14 Februari 2022 kemarin itu kan sudah dilakukan pentahapan seperti itu ya. Nah, untuk Ibu dan juga teman-teman di Maluku sendiri saat ini tengah jalankan yang mana dulu nih? Iya, baik. Terima kasih Di Ajeng. Senang ya bisa kembali lagi di Teras Maluku. Tribunambon. Sorry. Ya, kembali yang kedua kali kami diundang dan hadir di Tribun Ambon.com ini. Terima kasih sudah mengundang kami untuk bisa mensosialisasikan kepada seluruh masyarakat, khususnya masyarakat Maluku, terkait dengan sejauh mana kesiapan Bawaslu dalam mengawasi, mengawal, dan mensukseskan pelaksanaan pemilu yang nantinya akan dilaksanakan pada 14 Februari 2024. Nah, karena nanti jelang waktu 6 bulan kita akan lagi ya dalam pelaksanaan Ibu di bulan sungguh berdekatan tanggal 27 November itu. Jadi memang sangat berdekatan dan sangat kompleks pelaksanaan pemilunya. Nah, sejauh ini yang sudah dilakukan oleh Bawaslu sendiri setelah kemarin pada tanggal 14 Juni ya, kita tahu bersama itu launching atau apel secara besar-besaran, dan KPU juga melakukan launching, yaitu penetapan hari pertama ya, dimulainya pelaksanaan pemilu pada tanggal 14 Juni kemarin. Ya, itu berarti secara keserentakan Bawaslu pun akan melakukan hal yang sama. Kita melakukan apel siaga yang siap untuk mengawasi pelaksanaan pemilu di tahun 2024. Nah, langkah awal yang nanti kami lakukan adalah
sudah 2 tahun kemarin ya, di tahun 2020 dan 2021, yang jelas sudah banyak kesiapan terkait dengan bagaimana kesiapan daripada jajaran sendiri ya, peningkatan kapasitas dan sebagainya melalui pelatihan dan sebagainya, workshop dan diskusi-diskusi publik yang sudah kami lakukan. Berarti secara fisik bahwa kami siap melaksanakan itu. Karena dari sumber daya manusianya sudah disiapkan. Yang kedua bahwa kami juga kemarin pada tanggal 12 Juni itu juga ada melakukan launching meja pemantau pemilu. Nah, meja pemantau pemilu ini karena itu diberikan tanggung jawab juga kepada undang-undang kepada kami untuk harus membuka pendaftaran pemantau pemilu untuk membantu Bawaslu dalam mengawasi seluruh proses tahapan seperti itu. Sehingga karena ini amanat undang-undang yang harus dilaksanakan, kami mengajak kepada seluruh lembaga swadaya masyarakat yang berbadan hukum untuk bergabung bersama Bawaslu. Silakan mendaftar diri ke Bawaslu Provinsi kalau lembaganya ada di tingkat provinsi, di tingkat kabupaten kota. Kami sudah membuka salah satu launching kemarin, membuka meja pendaftaran pemantau pemilu, sehingga kami secara keserentakan akan membuka akses sebesar-besarnya kepada pemantau pemilu, dalam hari ini adalah lembaga swadaya masyarakat, untuk bisa mendaftarkan diri, baik di tingkat provinsi maupun di tingkat kabupaten kota. Nah, terkait dengan persyaratan dan sebagainya, karena ini adalah amanat undang-undang, itu ada dalam Undang-Undang 7 2017, itu ada pada pasal 435, itu terkait dengan persyaratan, sampai pada 477. Nah, itu di dalam situ sudah ada bagaimana persyaratan daripada pemantau pemilu, terus ada juga terkait dengan hak dan kewajiban dan sebagainya, itu termuat di dalam situ. Sehingga kami ingin mengajak masyarakat juga, lembaga swadaya masyarakat untuk sesegera mendaftarkan diri ke Bawaslu Provinsi Maluku, bergabung bersama keluarga besar Bawaslu untuk kita memantau dan mensukseskan pelaksanaan pemilu ini. Baik, oke Ibu. Anggaran sudah diturunkan, ini jumlahnya udah ada ya, untuk pengawasan pemilu 2024 mendatang, proses hingga menuju ke sana. Yang dari total seperti yang kita tahu 22 triliun untuk pelaksanaan pemilu 2024, Maluku sendiri kebagian 34 sekian miliar. Nah, betul. Untuk penggunaannya sendiri bagaimana perencanaan Bawaslu Maluku nih? Bawaslu mendapat kebagian sekitar 34,116.413 rupiah. Nah, itu dia akan terrealisasi dalam 9 kabupaten kota. Karena dua kabupaten itu sudah satker dan pengelolaan anggarannya sudah langsung dari nasional. Boleh mungkin dijelaskan ke Tribuners kenapa kedua kabupaten Seram bagian jadi barat? Ada Kabupaten Seram bagian timur dan juga Buru Selatan. Kenapa kedua kabupaten ini dia terpisah dari anggaran karena satkernya sudah sendiri. Kepala sekretariatnya itu bukan lagi Korsek, tapi sudah menjadi kepala sekretariat yang dia masuk dalam dominasi A, sehingga sudah bisa berdiri sendiri, pengelolaan anggarannya sendiri, dia tidak lagi bergabung dalam bergabung di provinsi seperti itu. Untuk anggaran untuk pengawasan anggaran. Tetap nih. Kalau pengawasan tetap terstruktur ya. Jadi dari tugas pengawasan dia tidak sendiri, dia tetap mungkin pengelolaan anggaran saja. Karena KPA dan sebagainya sudah ada sendiri di situ. Seperti baik. Balik lagi ke penggunaan anggaran 34 sekian tadi. Penggunaannya seperti apa? Iya. Jadi kalau dari 34 sekian itu penggunaannya adalah ada program-program yang nanti dilakukan baik itu di tingkat provinsi maupun di tingkat kabupaten kota dengan total 34 M tadi. Dan juga ada kegiatan-kegiatan terkait dengan
pengawasan berbagai tahapan ya, seperti itu. Jadi itu dia terbagi habis, ada di provinsi dan ada juga di kabupaten kota, seperti itu. Baik, dari sekian-sekian anggaran itu pasti ada pos-posnya masing-masing, terutama untuk program strategis Iya, betul. yang kemudian akan dijalankan oleh Bawaslu, Iya. khususnya di Provinsi Maluku. Sejauh ini untuk program-program yang direncanakan akan direalisasikan jelang nanti di 2024 ada apa aja, Bu? Ya, jadi program yang akan terrealisasi yang pertama adalah peningkatan kapasitas jajaran, khususnya berbagai BIMTEK pada saat memasuki tahapan, misalnya bagaimana proses verifikasi partai politik. Nah, di situ ada BIMTEK yang nanti dilakukan bersama dengan jajaran di kabupaten kota. Nah, setelah itu dia masuk lagi pada tahapan pendaftaran partai politik sampai pada penetapan dan tahapan-tahapan yang lain itu yang nanti dilakukan. Yang kedua, bahwa anggaran yang tersedia itu juga adalah untuk meningkatkan partisipasi masyarakat. Nah, itu yang nanti dilakukan adanya kelanjutan daripada sekolah kader dan juga program-program lain yang non tahapan yang nanti dilakukan, seperti itu. Baik, sesuai yang berdasarkan apel secara nasional Ya, itu ada yang disampaikan, apel siaga ya, disampaikan oleh Ketua Bawaslu Republik Indonesia bahwa untuk programnya ini nanti akan banyak melibat itu dan udah akan disiapkan oleh Bawaslu Maluku ini. Iya, kalau untuk Bawaslu Maluku yang nanti kami siapkan, yang jelas bahwa akan perpanjangan tangan daripada Bawaslu RI ya, sehingga yang sekarang sudah yang sudah ada itu, kalau di pengawasan ada Gowaslu, kalau ada di penyelesaian sengketa namanya sistem informasi penyelesaian sengketa, dan juga ada Sigaru itu di sistem penyelesaian untuk penanganan pelanggaran, itu ada di penanganan pelanggaran itu sendiri. Jadi ketiga sistem itu yang nanti kami gunakan untuk bagaimana proses mengawasinya itu ada di Gowaslu, dan bagaimana jika ada pelanggaran dan sebagainya, sistemnya bisa menggunakan sistem Sigaru tadi, yaitu bagaimana para penemu maupun para pelapor bisa mengakses dan memberikan laporan melalui sistem tersebut sampai pada proses penyelesaian sengketa misalnya. Baik, apakah memang sudah di Terawang ini nanti ada kendala yang bakal ditemui ketika menggunakan teknologi informasi ini? Kita terawang dari pengalaman pemilu 2019 dan pelaksanaan pemilihan di tahun 2020, memang masih banyak ya kendala yang kita alami, yaitu di setiap kabupaten itu ya jaringannya sangat terbatas. Betul. Ya. Nah, apalagi daerah kita adalah daerah kepulauan yang letak geografisnya sangat luar biasa seperti itu. Jadi kami juga masih merasa minim ya di tahun 2019 maupun pemilihan di tahun 2020 itu belum banyak peserta pemilu maupun masyarakat yang melaporkan melalui sistem tersebut. Salah satunya mungkin karena jaringan seperti itu. Nah, tapi kalau di SIPS itu sudah ada beberapa partai politik maupun tim pasangan calon yang sudah mencoba untuk masuk pada pemilu 2019 maupun di pemilihan 2020 kemarin. Nah, itu berarti tinggal bagaimana ya kita ini lagi dengan wifi ya, internet dan sebagainya, apakah itu tersedia. Karena kalau dilihat di Buru Selatan misalnya atau di MBD, di Aru dan sebagainya, kalau wifi itu dia tergantung lampu ya. Kalau listriknya itu mati hidup gitu, berarti pengaruh juga seperti itu. Sistemnya juga sistemnya itu makanya para staf kami, pimpinan maupun staf yang ada di kabupaten kota itu, mereka harus standby pada setiap tahapan yang berpeluang ada pelanggaran dan penyelesaian sengketa, harus standby 24 jam untuk menerima aduan dan sebagainya, seperti itu. Untuk menghindari kalau sistemnya tidak jadi, berarti harus secara manual melakukan. Ya. Bagaimana sistem manual yang dikerjakan oleh teman-teman? Ya, kalau sistem manual kami punya ada mekanisme prosedur
tata cara penanganan pelanggaran maupun penyelesaian sengketa. Jadi para pelapor kalau di penanganan pelanggaran harus laporan kalau temuan itu dari jajaran kita yang ada di tingkat bawah. Itu berarti tidak terlalu harus melalui prosedur kan. Tapi kalau laporan berarti masyarakat harus melapor. Nah, ada formulir yang telah disiapkan oleh jajaran kami di tingkat kabupaten kota maupun di kecamatan nanti untuk menerima laporan tersebut. Nah, kalau untuk penyelesaian sengketa dia beda lagi seperti itu. Karena penyelesaian sengketa itu dia tidak ada pada semua tahapan. Dia beda dengan penanganan pelanggaran. Kalau penyelesaian sengketa itu dia hanya ada pada verifikasi partai politik, dia ada pada penetapan lokasi kampanye, ada tahapan kampanye, tahapan pemungutan, tahapan laporan dana kampanye, dan laporan akhir dana kampanye. Antisipasi kasus yang paling banyak masuk dalam sengketa itu, proses sengketa itu apa aja di Kalimantan? Kalau dalam sengketa itu biasanya penetapan calon. Ramai. Karena sengketa itu bisa mengajukan itu harus ada objek, ya, objek sengketa. Jadi objek sengketa itu harus ada surat keputusan atau berita acara yang dikeluarkan oleh KPU. Nah, pada tahapan-tahapan yang di mana KPU mengeluarkan surat keputusan dan berita acara, apabila ada peserta pemilu yang merasa dirugikan, nah di situ peluang untuk sengketa akan terjadi. Jadi paling banyak kemarin itu ada pada tahapan penetapan pasangan calon, bukan penetapan tahapan pendaftarannya, pendaftaran sampai pada tahapan daftar calon, penetapan daftar calon peserta pemilu. Yang paling bandel nih kabupaten kota yang mana nih? Saya kira kalau tingkat itu semuanya sama seperti itu. Nah, di provinsi juga hal yang sama terjadi. Ada penetapan KPU juga yang calon dari daftar calon sementara. Nah, ditetapkan ke daftar calon tetap DCT. Begitu DCS-nya ditetapkan, terus masuk lagi untuk penetapan DCT atau daftar calon tetap. Ternyata ada calon yang pindah tempat pindah pencalonannya. Oke. Nah, itu kemarin juga yang didapatkan di Maluku Tengah, dia pindah di Kota Ambon, yang Kota Ambon masuk ke Maluku ke Tengah. Nah, ini mungkin juga kesalahan administrasi dan bisa disampaikan, akhirnya dia tidak sampai pada adjudikasi, hanya sampai pada mediasi karena penanganan penyelesaian sengketa itu sebelum masuk pada proses persidangan dan sebagainya. Ada satu media yang disiapkan itu karena perintah undang-undang juga harus melalui mediasi dulu. Nah, mediasi itu ada kesepakatan para pihak di situ. Nah, kemarin banyak juga yang diselesaikan melalui mediasi. Oke, jadi kebanyakan melalui mediasi ya. Ngobrol-ngobrol udah gitu. Jadi ternyata banyak juga yang harus dilakukan oleh penyelenggara pemilu, dalam hal ini adalah Bawaslu ya. Punya tugas dan kewenangan untuk pencegahan, mengawasi, ya juga sebagai semia atau hakim itu. Ya, betul. Nah, semi pengadilan. Peradilan kecil. Nah, dalam proses itu untuk meminimalisir atau bahkan mentiadakan sengketa yang sama berulang kembali nanti di 2024 ini, kira-kira dari para calon-calon ini, apa yang mesti mereka siapkan dari awal? Gini, yang sudah kami lakukan proses pencegahan adalah satu program yang mungkin kemarin juga sudah saya sampaikan, adalah program Mangente. Nah, kami mencoba mendatangi partai politik karena mereka nanti sebagai peserta pemilu, mencoba mendatangi dan berdiskusi terkait untuk bagaimana proses pencegahan, baik itu penanganan pelanggaran maupun penyelesaian sengketa, sehingga ya kita bisa mengurangi volume daripada pelanggaran dan sengketa yang akan muncul pada setiap tahapan seperti itu. Nah, itu yang kami lakukan di Provinsi Maluku, juga teman-teman yang ada di kabupaten kota juga melakukan hal yang sama.
Jadi kita mendatangi partai politik untuk menyamakan persepsi terkait dengan undang-undang dan aturan yang ada di Bawaslu. Nah, bagaimana proses penyelesaian sengketa, proses penanganan pelanggaran seperti itu. Bagaimana sehingga tidak terjadi pelanggaran, bagaimana sehingga tidak timbul sengketa yang akan terjadi. Baik, karena Nah, ini sampai kita sejauh itu kami sudah melakukan langkah-langkah itu sudah dilakukan. pencegahan tersebut. Memang belum semua partai politik kami datangi karena kami bersurat, kami menunggu partai politik kalau ada waktu kami akan datangi seperti itu. Oke. Nah, ini memang butuh kerjasama dan juga keterbukaan antar semua pihak. Betul. Ya, terutama dalam aktivitas pengawasan hingga nanti di penyelenggaraan pemilu nanti ini kan banyak sekali pihak yang kemudian akan turut serta dilibatkan dalam penyelenggaraan pemilu ini, termasuk dengan KPU. Sejauh ini sinergitasnya seperti apa nih? Iya, kalau sinergitas dengan KPU, alhamdulillah berjalan baik. Kami sering berdiskusi dan mendatangi KPU, begitu juga dengan KPU mendatangi kantor kami, bersilaturahmi untuk menyatukan visi misi itu. Langkah ke depan kami adalah harus ada kegiatan bersama. Misalnya sebelum masuk pada tahapan, misalnya pada tahapan verifikasi, kan ini tahapan pertama. Nah, tahapan verifikasi partai politik akan ada kegiatan bersama antara Bawaslu dengan KPU yang menjadi narasumber yang digagas oleh dua lembaga ini untuk bagaimana memberikan pemahaman kepada partai politik maupun kepada jajaran kita yang nanti melakukan pengawasan seperti itu. Sehingga punya satu pemahaman dan tidak ada lagi yang ada penyelenggara di tingkat bawah yang menafsirkan aturan-aturan seperti itu, tapi dia tinggal melaksanakan seperti itu. Jadi tidak ada penafsiran yang berbeda lagi di bawah antara KPU dengan Bawaslu, tetapi penyatuan itu sudah dilakukan. Sampai sejauh itu sudah kami lakukan ngobrol dan sebagainya untuk kesiapan. Tribunambon.com butuh ngundang lagi nih dari KPU sampai Bawaslu biasanya yang tengah gitu kan ya. Kita biar yang cantik di tengah. Nanti di tribunambon.com deh untuk volume mendatang. Baik Tribuners, untuk kalian yang pengen bertanya boleh banget ya kirimkan pertanyaannya di kolom komentar, comment section, nanti akan kami bacakan dan akan dibahas bersama dengan narasumber kami Bu Tuti di sini. Oke, Bu, kita tahu bahwa ini dari setiap pemilihan, baik itu pemilu presiden dan setiap 5 tahunnya ini pasti akan ada aja gitu, bukan semoga ada aja gitu. Yaitu dan ada lagi politik money, Ibu. Ini politik uang ya. Politik uang. Kadang untuk politik tidak habisnya. Tidak habis-habisnya nih kalau udah dikasih uang. Serangan pelajar itu yang paling gimana gitu ya. Kalau kita mau melihat dari program nasional itu ada yang namanya Desa Anti politik uang. Nah, ini bagaimana nih penyesuaiannya di daerah? Keluarga besar Tribun News yang saya hormati, bahwa pada tanggal berapa? Tanggal 16 kemarin, setelah launching alhamdulillah kami dari Bawaslu Provinsi Maluku sudah melakukan salah satu bentuk MOU atau kerjasama dengan pemerintah negeri yang ada di Lehitu, yaitu di Hitumesing. Kami sudah melakukan pencanangan Desa APU atau Desa Anti Politik Uang. Jadi disingkatnya APU, Anti Politik Uang. Jadi Desa APU itu sudah kami canangkan di Desa Hitumesing. Alhamdulillah pemerintah dan masyarakat di sana sangat antusias untuk menerima itu. Mudah-mudahan harapan kami juga ada di kecamatan lain atau desa lain juga bisa membuka diri untuk sama-sama kita katakan bahwa meniadakan, tapi tidak mungkin paling tidak bagaimana kita mengurangi persoalan yang disebut dengan politik uang yang nantinya menjadi racun demokrasi untuk generasi kita depan menikmati persoalan itu.
Nah, kemarin kami sudah melakukan pencanangan itu dan pemerintah di negeri Hitumesing sangat menerima baik dan sangat antusias. Nah, sebelum itu juga melakukan sosialisasi. Sosialisasi yang pesertanya itu adalah raja-raja se-Kecamatan Lehito. Nah, itu sudah dilakukan sebelum pencanangan dan ada ikrar yang disampaikan oleh masyarakat bahwa menolak politik uang bila masuk di desa mereka seperti itu. Nah, nanti kita lihat desa itu akan menjadi satu desa pengawasan desa pencontohan dan juga akan menjadi pengawasan serius bagi kami. Apa benar nanti di tahun 2024 tidak ada lagi politik uang, tidak ada lagi serangan fajar dan sebagainya. Ya, karena harapan kita seperti itu, tetapi lagi-lagi nanti kembali kepada masyarakat dan person orang ya. Baik. Mau menerima atau tidak, kalau menerima mau melapor atau tidak, seperti itu. Nah, ini dia implementasi dari desa APU, desa anti politik uang ini nanti di dalamnya misalkan Saniri ataupun perangkat desa ini nanti peranan mereka dalam desa anti politik uang ini apa? Iya, jadi harapan kami kepada para Saniri dan juga kepada aparat desa yang ada di negeri tersebut, harapan kami bahwa mereka tidak lagi terlibat sebagai oknum begitu. Nah, misalnya kemarin kalau masih terjadi, harapan kami ke depan tidak akan terulang lagi. Yang kedua bahwa kami berharap ya, dan harapan besar bagi kami kepada masyarakat juga dan juga kepada para Saniri dan perangkat desa bahwa bisa mensosialisasikan ini atau paling tidak disampaikan kepada keluarga bahwa politik uang itu tidak baik atau politik uang itu kotor dan mencederai demokrasi itu sendiri. Nah, kemarin kami berharap di sana juga bisa menciptakan demokrasi yang bersih seperti itu sehingga politik uang ini tidak ada lagi. Jadi bentuk sosialisasi yang nanti kami harapkan dari mereka untuk melakukan itu kepada masyarakat pada semua elemen, misalnya ada tokoh pemuda, ada masyarakat perempuan dan kelompok lainnya seperti itu. Baik, ini semoga semuanya bisa terorganisir. Iya, itulah kita bisa berbicara tapi aplikasinya. Betul. Ini juga bentuknya akan ini yang harus ya. Kami dari media sendiri pun akan tetap mengawal proses ini nanti di penyelenggaraannya. Baik, Bu, untuk memperkuat penyelenggara pemilu nantinya, tadi salah satunya itu penguatan kapasitas pengkaderan misalnya, dan saat ini di Bawaslu Maluku sendiri sedang membuka penyelenggara untuk perekrutan ya. Perekrutan. Itu ya. Boleh dijelaskan, Bu? Oh iya, terkait dengan perekrutan Bawaslu Provinsi Maluku. Kami nanti berakhir di tanggal 20 September 2022 ini. Sementara lagi dibuka pendaftaran untuk semua masyarakat, silakan yang sudah berusia 35 tahun bisa mendaftar, dan sekretariatnya itu tidak ada di Bawaslu. Dia sekretariatnya terpisah seperti itu. Di Aipati ya, ada di gedung di Aipati. Seperti itu. Apakah ini udah dibuka sejak pembukaan pendaftaran kemarin dari tanggal berapa kemarin pendaftaran? Bukan pendaftaran, pengumuman. Pengumuman kemarin 1 minggu dibuka. Nah, berakhir itu pada tanggal 21 kemarin. Dan hari ini besok. Nah, besok itu sudah mulai dibuka pendaftaran seperti itu. Jadi hari ini berakhir pengumuman yang disampaikan oleh Timsel dan besok sudah mulai pendaftaran seperti itu. Silakan masyarakat untuk berbondong-bondong kita mensukseskan event terkait dengan perekrutan Bawaslu Provinsi Maluku. Nah, ini ada kriteria khusus nggak sih untuk para penyelenggara? Kalau kriteria dia sesuai dengan perintah undang-undang seperti itu. Jadi ada di dalam undang-undang kriterianya itu yang jelas bahwa ada pengalaman
ya punya pengalaman ya tentang kepemiluan dan sebagainya, itu pasti akan menjadi satu persyaratan juga seperti itu. Bagaimana dengan kaum disabilitas? Apakah memang ada apa ya, kesempatan untuk Ya, mereka bisa jadi mendaftar? akses ini dibuka, siapa saja bisa mendaftar. Jadi kaum disabilitas pun punya kesempatan yang sama dengan kita seperti itu. Jadi tidak ada perbedaan di dalam. Ini kesempatan nih buat Tribunas. Iya, silakan bergabung. Seprovinsi Maluku ini bisa memanfaatkan Dan kesempatan ada ini. 25 provinsi ya yang dibuka pendaftaran, termasuk Maluku. Kalau di Maluku di 11 kabupaten kota? Kalau untuk kabupaten belum. Kabupaten nanti adanya di tahun 2023, itu di bulan Agustus. Seperti itu. Yang sementara ini adalah provinsi. Baik. Oke. Boleh pantau dulu live streamingnya gimana Tribuners yang lagi pantengin kita di layar monitornya. Aduh, my goodness, panas. Iya, itulah. Langsung pengen buka jasnya. Baik, buat kalian yang lagi pantau sambil melakukan rutinitasnya masih di awal pekan ini, semoga tetap semangat ya. Sambil lalu mengupdate informasi terkini, saya masih bersama dengan Ibu Tuti. Kami membahas terkait dengan persiapan Bawaslu menuju 2024 nanti. Iya. Kalau ada pertanyaan boleh langsung di kolom komentarnya saja. Oke, Ibu, ini kita masuk lagi nih untuk pembahasan terkait dengan potensi-potensi yang akan mempengaruhi penyelenggaraan pemilu. Kalau bisa diterawang dari kita main terawang aja. Iya, main terawang aja dulu ya. Tahap pertama gitu kan. Pemilu 2024 dan masih melaju hingga nanti. Ini terhitung 20 bulan ya. Iya, 20 Jadi bulan. hitung mundur kita hitung ke 2024 mundur ke 2024. Yang sudah diantisipasi oleh pihak Bawaslu Maluku itu apa aja? Ya, kalau untuk meminimalisir sehingga potensi-potensi pelanggaran, misalnya yang terjadi pada pemilu 2019 dan nanti pemilihan di tahun 2020 kemarin, yang pertama bahwa kami mengharapkan banyak partisipasi masyarakat. Kemarin kami juga sudah nanti ada kerjasama dengan disabilitas dan juga ada beberapa ormas, OKP dan OKPI yang sudah bersedia untuk melakukan itu. Saya yakin bahwa itu adalah satu peluang untuk bagaimana bersama dengan masyarakat ini untuk bisa mensukseskan atau paling tidak bisa melakukan berbagai pencegahan yang bisa dilakukan bersama-sama. Kami juga kemarin sudah mengajak PKK juga, sudah melakukan MOU, karena PKK itu kan mereka punya kepengurusan itu sampai di tingkat desa dan dusun. Nah, harapan kami pergerakan ini juga bisa dilakukan secara masif seperti itu, sehingga pelanggaran-pelanggaran yang kemarin terjadi di pemilu 2019 ya bisa kita meminimalisir dengan melibatkan seluruh pihak seperti itu. Baik, ini semuanya bisa terintegrasi seperti itu. Dengan baik ya. Baik, Tribuners, nggak terasa ini udah 30 menit obrolan kita terkait dengan tema. Sekali. Betul, nggak terasa ini. Obrolan kita udah di menit ke lebih dari 30. Siap. 1 jam, Bu. Tak terasa ya. Asik banget ngomong, udah lupa waktu nih. Baik Ibu, menuju ke 2024 ini apa dari Ibu Tuti selaku Ketua Bawaslu Provinsi Maluku yang ingin disampaikan ke segenap masyarakat Maluku? Siap. Kepada seluruh masyarakat Maluku, kami Bawaslu mengajak kepada seluruh masyarakat, yang pertama untuk lembaga swadaya masyarakat, silakan bergabung bersama kami. Kami sudah membuka meja pemantau pemilu di 11 kabupaten kota dan juga ada di provinsi untuk bisa bergabung bersama kami memantau seluruh proses tahapan yang nanti terjadi. Terkait dengan persyaratan, nanti bisa langsung ke Bawaslu Provinsi Maluku atau di 11 Bawaslu kabupaten kota. Yang kedua, kami juga mengajak kepada seluruh elemen masyarakat untuk terlibat sebagai pengawas partisipatif dalam mensukseskan dan juga mengawasi serta mensukseskan pemilu di 2024. Bagaimana pemilu yang bersih, jujur, dan adil ke depan yang
itu adalah tanggung jawab kita bersama, bukan saja menjadi tanggung jawab penyelenggara dalam hal ini Bawaslu dan KPU ya, tetapi akan menjadi tanggung jawab kita semua. Baik, Tribuners, terima kasih yang sudah menonton di layar monitornya, baik itu di kanal YouTube ataupun di Facebook fanpage tribunampon.com. Terus gandengan tangan untuk mengawal jalannya pemilihan akbar yang Baku nanti kele ya, Baku kele awasi pemilu. Awasi pemilu 2024. Jangan kacau-kacau lah ya. Iya, kita hindari yang kacau-kacau. Cinta damai, peace. Siap. Okay. Baik, dari jalur utama Jalan Jenderal Sudirman, Batu Merah, Sirima, Kota Ambon, saya Ajeng Hatalea bersama narasumber saya Ketua Bawaslu Maluku, Ibu Astuti Marasa Besi. Kami pamit, sampai jumpa dan amato. Amato. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.